Perhatikan dengan baik. Polisi sedang menggunakan matanya. Melihat apa? Sang wanita menengadah kepalanya, menarik permennya, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Mencoba rasanya. Sangat menjijikkan. Polisi segera bertemu dengan masalahnya. Dia tidak tahu. Di sisi lain, Gus mengeluarkan selembar uang, dan merobeknya menjadi dua bagian. Zaman itu, $100 dapat ditukar dengan 700.000 guarani. Hati sang pria pun tergerak. Ia mengambil uang yang sudah dirobek, dan mengikuti perintah Gus ke kota untuk mengambil 7 kotak. Di perjalanan, Victor merasa mendapatkan uang itu sangat mudah. Di tengah jalan ia bertemu dengan Liz, yang menggodanya dengan roti. Di saat yang sama, Gus dimarahi oleh bosnya. Uang sebanyak itu sekarang ternyata berada di tangan seorang anak kecil. Gus menjawab, hampir saja membuat bosnya marah. Victor mengambil 7 kotak, lalu datang ke depan Tamara. Lalu uang itu dibagi 2 kepadanya. Melanjutkan perjalanannya, Liz mengikutinya, dan mendorong kereta itu ke depan. Tiba-tiba, muncul seorang pria asing, dan merebut kotak itu pergi. Victor pun kaget dan mengejarnya. Tenaga pencuri dan Victor sangat mengejutkan. Mereka melewati jalanan, melewati gudang, hingga akhirnya ia kehilangan pencuri itu. Victor kembali, dan melihat Liz ternyata sudah melapor polisi. Para polisi ingin mencoba membuka kotak itu. Semua itu dilihat oleh orang-orang. Di saat hampir dibuka, Victor datang ke samping polisi gendut, mengatakan bos restoran dan barangnya. Kemudian, dia akan memperkenalkan gadis ini kepadanya. Ia yang menjadi ketua pun berteriak dan menyuruh orang pergi. Di saat yang sama, bos menemui kepala restoran dan memarahinya. Ia yang mengetahui hal itu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Untuk menghemat uang, orang bodoh ini menghabiskan $100 Amerika dan menghilangkan $250.000 Amerika. Pekerja restoran mendengar perbincangan mereka dan diam-diam pergi. Di sisi lain, Victor yang miskin membuka salah satu kotak, dan di dalamnya adalah mayat seorang gadis. Ia pun ketakutan dan terjatuh ke lantai. Ia berdiri dan kabur, terus berlari melewati depan kasir supermarket dan menghentikan langkahnya. Victor pun melihat ponsel di depannya dan uang di tangannya, memutuskan untuk melakukannya. Dengan 6 mayat, ia mengirimnya ke tempat tujuan. Ia bisa mendapatkan $100 Amerika. Senang dengan memikirkannya. Tapi, ia yang baru saja dikageti. Berlari terlalu jauh. Di saat kembali, tempatnya sudah terjadi kebakaran. Dan pemadam kebakaran berada di luar. Victor melihat kotak di depannya. Kemudian mengisinya dengan batu. Setelah itu melanjutkan perjalanannya. Di saat yang sama, pekerja restoran yang mengetahui informasi itu mengumpulkan orang-orang yang kekurangan uang. Kemudian memutuskan tiap orang akan mendapatkan bagian. Baru bersedia melakukan hal itu. Di tengah perjalanan, Victor bertemu lagi dengan Liz. Tidak bisa apa-apa, hanya bisa membawanya. Keduanya sampai di tempat tujuan. Di saat memeriksa barangnya, tiba-tiba satu tembakan mengenai temannya, yaitu sekelompok orang jahat. Mereka pun berlari. Tidak berhentinya berlari. Mereka membuka kotak, dan ternyata tidak ada apa-apa. Polisi yang mendengar suara tembakan segera datang. Mereka pun lari ketakutan. Victor dan Liz bersembunyi di kegelapan, menghindari situasi. Dan Gus ditangkap oleh polisi. Semua kejadian, ia pun mengatakannya, mengenai uang tersebut. Di sisi lain, barang yang sebenarnya disembunyikan oleh Liz. Setelah Victor pun senang melihat barangnya, akhirnya uang tersebut ada. Di saat yang sama, kakaknya Victor datang ke kantor polisi dan melaporkan adiknya sendiri. Awalnya, polisi tidak memedulikannya. Saat mengeluarkan buktinya, polisi baru percaya dengannya. Victor dan Liz baru saja mendorong kereta keluar. Langsung disadari, sang pria baru saja berkata, bagaimana cara uang ini dibagikan. Mereka pun berkelahi dan saling mendorong. Kotak yang tertinggal hampir saja mengenainya. Di saat yang lainnya sampai, sang pria keluar. Victor mendorong keretanya. 6 mayat wanita yang dibawa diam-diam masuk ke dalam parkiran mobil. Satpam sama sekali tidak menyadarinya.
Beberapa orang masuk ke dalam, dan satpam keluar untuk menghalanginya, tapi dikepung oleh segerombolan. Di saat ingin mengeluarkan pistol, ia diserang seorang wanita, menusuk pisau ke tubuhnya, kemudian kehilangan nyawanya. Di saat yang sama, Victor panik, dan bersembunyi di parkiran. Setelah semuanya panik, dan bergerak, ia melihat truk yang sedang berjalan. Di saat sang pria melihat barangnya, dan ternyata kosong, ia pun melihat ke arah truk. Victor ternyata berada di atasnya. Truk sudah bergerak. Sang pria segera mengejarnya. Semuanya yang mendengar suara itu, langsung segera mengejarnya. Tapi Victor menendang mereka, sehingga terjatuh. Ada yang mengeluarkan pistol untuk melawan. Supir semakin mengegas mobilnya, sehingga mereka menjauh. Sang pria membalikkan badan. Kemudian yang lainnya memberikan pistol kepadanya. Dengan marah lalu pergi. Di saat itu penjahat lainnya sedang menunggu di tempat pertukaran. Dua orang muda mengeluarkan senjata, lalu melihat kedua orang itu. Ia sibuk mengeluarkan uangnya. Keduanya melakukan transaksi. Setelah itu, ia sendiri tidak memiliki SIM. Kalau tidak mobil kalian juga tidak bisa dibawa. Sangat parah. Menunggu begitu lama. Akhirnya muncul. Keduanya masuk ke dalam rumah. Setelah mendengar apa yang terjadi dengan mereka, majikan pun marah. Mengatakan kata-kata kasar. Semua orang ternyata benaran memotong istrinya menjadi 7 bagian. Dan situasi sekarang gini. Majikan tertawa. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran pintu dari luar. Ia keluar memeriksa. Ternyata adalah Victor. Demi mendapatkan uang. Ternyata benaran. Melindungi mayat wanita itu hingga sekarang. Penjahat berkata, sekarang ia tidak memiliki waktu. Tapi Victor tidak setuju. Ia harus mendapatkan uang setengahnya lagi. Setelah ia kembali ke kamar, kedua orang itu sudah hampir gila. Di situasi itu, mereka merebutkan uang. Setelah membuka pintu, ia melihat mobil polisi dari jauh. Di saat ingin membayar Victor, ia ditangkap oleh pekerja restoran. Ia mengeluarkan pistol, kemudian menembak si penjahat. Polisi melihat ia memiliki pistol. Sangat panik. Majikan yang mendengar suara tembakan langsung keluar. Polisi bersiap untuk menyerang. Tapi terdengar suara tembakan lagi. Suara tembakan sangat keras. Dan membunuh si polisi. Hanya dengan menunggu 1 menit lagi, tidak akan terjadi hal ini. Majikan di dalam ruangan melemparkan uang ke sang pria. Di saat mengambil uang, ia kemudian dibunuh. Pekerja menyerang Victor dan membuka kotak. Di dalam ternyata adalah mayat. Ia ingin mendapatkan uang, tapi sebenarnya tidak ada di dalam. Polisi menggunakan kesempatan itu, lalu menembak. Victor terjatuh ke lantai. Semuanya terjadi karena uang. Terjadi hal seperti ini. Selesai sampai di sini. Cerita ini memberitahu kita semua, sebelum melakukan sesuatu, harus berpikir berkali-kali. Kalau tidak, kamu tidak tahu bagaimana dirimu akan hilang. Seperti polisi yang diserang. Hanya dengan 1 menit. Aku adalah Da Chong Ming. Cerita selanjutnya